apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua sehat ya. Nah, sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan duduk manis, kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita tutup mata, lipat. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang pada pagi hari ini untuk menyembah, meninggikan nama-Mu, memuji Engkau ya Tuhan. Berhadiratlah ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk beribadah, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi untuk Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk tetap bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Kita akan menyanyikan lagu kita yang pertama, dalam Yesus kita bersaudara. Kita pakai gerakan ya untuk semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, kita tambah energi lagi, kita akan memuji Tuhan dengan semangat lagi. Kita pakai gerakannya lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu kita yang terakhir. Tiap langkah kita, tiap langkah adik-adik diatur oleh Tuhan Yesus. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia
memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah selesai menyanyi memujikan nama-Mu. Bapa, sekarang kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang membawa firman Tuhan, berkati kami semua, berkati orang tua kami. Kami siap mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi, selamat berbahagia bagi kita semuanya. Haleluya, Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bersekutu di dalam ibadah melalui online ini. Puji Tuhan, yang pertama saya menghimbau kepada Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai keluarga inti maupun keluarga rohani daripada anak-anak. Mari bersama-sama kita kembali kepada Amsal pasal yang ketiga. Ya, bahwa kita harus wajib mendidik anak-anak kita. Seorang ayah adalah mengajar dan mendidik. Seorang ibu mengajar kepada anak-anaknya. Terlebih di dalam Ulangan pasal 6 sangat lengkap. Tuhan baik kepada kita semuanya. Tuhan minta, haruslah berulang-ulang engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Baik itu waktu duduk, dalam perjalanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Adalah maunya Tuhan agar supaya generasi demi generasi terbentuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita semua terbatas. Tetapi generasi adalah terus berlanjut dan berlanjut. Tuhan mau supaya generasi daripada pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan itu selalu bergantian. Estafet itu kita berikan kepada anak kita. Haleluya. Kita harus percaya Bapak Ibu, bahwa kalau kita lakukan, kita akan menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah minta-minta roti dimanapun mereka berada. Haleluya, biarlah kiranya berkat Tuhan dilimpahkan bagi kita semuanya. Yuk, sekarang kepada anak-anak, kita kembali ya kepada pelajaran lanjut daripada yang sudah kita lalui minggu lalu. Pelajaran terakhir adalah mengatakan bahwa semua manusia, tokoh-tokoh Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya sudah berdosa, bersalah kepada Tuhan dan harusnya dihukum. Tetapi Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Maha baik. Dia mau lahir ke dunia ini, hidup bersama-sama dengan kita, dan menjadi juru selamat kepada kita. Untuk kita kembali bersama-sama dengan Bapa di surga yang mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk anak-anak, kita bersama-sama ya masuk dalam pelajaran hari ini. Judulnya adalah Habel dan persembahannya yang diterima oleh Tuhan. Yuk kita baca dulu ya firman Tuhan ya. Di kitab Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke dalam pelatarannya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, untuk yang berikut, mari kita saksikan cuplikan video sekilas. Ini contoh misal, pada suatu hari, mamah kalian datang, kemudian bawa sebuah tas begini. Terus kalian, ayo anak-anak, mama bawa apa ini? Kita tidak tahu apa yang ada di dalam tas. Namun ketika kita meraba, kita bisa ngomong, "Hei, ada air minum." Beneran. Ya, ada jelly. Diraba lagi sekali. Ada teh gelas. Oh, bener loh. Ya, kita tidak melihat, tetapi dengan kita memegang, ini pasti permen. Bener permen. Nah, contoh ilustrasinya adalah seperti itu. Di dalam tas
Walaupun kita tidak melihat, tetapi kalau kita meraba, kita bisa tahu sesungguhnya itu apa. Nah, terkadang dengan menebak nama benda, kita tahu tanpa kita melihatnya. Tetapi kita juga bisa salah, tidak tentu benar 100%. Dalam hal ini, Tuhan selalu tahu isi hati kita. Haleluya. Pertanyaannya adalah, apakah kalian tahu apa nama arti daripada iman itu? Ya, ya. Iman adalah percaya. Contoh di dalam Alkitab adalah ketika seorang anak Tuhan percaya dalam hatinya kepada Tuhan bahwa Tuhan menerima persembahannya. Yuk kita baca ya, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Tapi kita baca ayat yang ke-4 saja. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, puji Tuhan. Jadi yang diindahkan oleh Tuhan adalah Habelnya dulu, hatinya Habel. Karena hatinya Habel ada iman, ada percaya kepada Tuhan. Baru kemudian Tuhan itu menerima persembahannya Habel, yaitu kambing domba, lemak-lemaknya dibakar ya. Dan Tuhan suka dengan bau yang harum itu. Sebaliknya, kalau di dalam cerita ini adalah bahwa kakaknya Kain mempersembahkan hasil dari pertaniannya. Permasalahannya kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan adalah karena tidak percaya adanya Tuhan di dalam hatinya. Haleluya. Ya. Jadi jangan lupa. Nah, di saat kita memberikan kepada Tuhan persembahan, ya contohnya ya, kalau kita di dalam ibadah itu, kita ngisi kolektor, memberikan persembahan, duit ya yang dikasih papa mama. Ya, itu harus kita persembahkan dengan hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus melihat hati kita, Tuhan Yesus memandang kita, dan korban yang kita berikan itu adalah berkenan kepada Tuhan. Kuncinya sekali lagi adalah bahwa kita memberikannya dengan iman, dengan hati kita yang percaya kepada Tuhan. Saat kita percaya atau tidak, Tuhan tahu. Ya, mungkin papa mama tidak tahu, mungkin kakak-kakak guru tidak tahu, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Pada saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah hati kita selalu mengasihi Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau ada. Persembahan ini kuberikan kepadamu dengan tulus. Haleluya. Nah, dalam ilustrasi video tadi, ya, pada saat meraba benda di dalam tas tangan tadi ya, kita tidak tahu apa itu. Tetapi karena hati kita percaya ketika kita memegang, oh ini kayaknya botol minuman ya, gelas minuman, gelas plastik ya. Hati kita percaya itu gelas minuman. Nah ternyata benar. Oleh sebab itu, ya, hati kita ini adalah kuncinya. Kalau kita percaya Tuhan ada, Tuhan memberkati, Tuhan pasti memberkati kita. Doa-doa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan memberikan kepada kita. Kuncinya adalah Tuhan tahu setiap hati kita, ya. Bagi kita yang percaya kepadanya. Ayo, anak-anak yang masih suka takut ke kamar mandi siapa? Takut ke kamar tidur sendiri siapa? Jangan takut. Hati kita harus percaya ya bahwa Tuhan ada bersama kita dan Tuhan mengalahkan semua kuasa ya. Baik itu kuasa gelap ya. Contohnya kadang anak-anak sekarang ini apa sih? Pocong. Tidak ada pocong itu ya. Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita. Jadi tidak perlu takut ke kamar mandi, tidak perlu takut ya masuk kamar tidur sendiri, tidak perlu takut. Karena apa? Kita percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Sama seperti Habel. Habel ini percaya ya bahwa Tuhan itu ada,
Dan Tuhan berkenan kepada persembahannya. Dia membawa persembahan dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yuk, sebagai akhir daripada pertemuan kita kali ini, saya mau tanya, yuk sekali lagi, siapa tokoh Alkitab tadi yang kita dengar bersama-sama, yang persembahannya diterima oleh Tuhan? Kalian tahu jawabannya semua ya? Ya, yang berikutnya adalah jangan ragu-ragu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu menyayangi kita, bahwa Tuhan itu sayang banget kepada kita, bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi sekali lagi dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Yo, mari semua ya. Nama Yesus kita ukir di dalam hati kita, di dalam pertolongan Roh Kudus. Yesus ada selalu besertaku. Aku percaya Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami masih boleh kembali mendengar firman-Mu. Walau sedikit waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, namun mau kami manfaatkan Tuhan untuk selalu ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, bahwa Tuhan selalu menyayangi kami. Ajar kami Tuhan, bahwa kami boleh selalu percaya kepadamu melalui pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, meterikan di dalam hati kami, supaya iman, percaya kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus selalu boleh kami ingat, kami bawa kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, saat pandemi masih harus kami lalui, namun di dalam kemurahan-Mu Tuhan, Kau tetap melindungi kami, melindungi orang tua kami, papa mama kami, kakak-kakak kami, saudara-saudara kami yang lain. Bahkan siapapun yang ada di rumah kami Tuhan, Engkau menolong dan memberkati kami. Minggu depan Tuhan, kami kepingin sekali lagi Tuhan untuk bertemu dalam ibadah ini. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal tahun ini Tuhan. Banyak kesibukan di antara kami. Ajar, tolong kami Tuhan untuk di dalam mempersiapkan materi-materi yang akan kami sajikan. Tuhan campur tangan dan setiap kami boleh ambil bagian di dalamnya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Percaya saja, percaya